Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Sahab, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu point of sale. Point of sale atau yang biasa disingkat POS merupakan kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta sistem yang membantu proses transaksi. Sejarah aplikasi POS yang pertama bermulai pada tahun 1800-an, yang kedua pada tahun 1900-an, yang ketiga pada tahun 2000-an, hingga sampai masa kini. Sejarah aplikasi POS pada tahun 1800-an. Wajar jika banyak yang menyamakan point of sale dengan mesin kasir, karena sejarah point of sale memang berawal dari mesin kasir. Mesin kasir pertama dibuat oleh James Ritchie, seorang pedagang whisky, cerutu, dan anggur yang berkualitas. Ritchie mendirikan bar yang sukses, tetapi beberapa karyawannya melakukan korupsi, yang tentunya sangat merugikan bisnis. Akibat hal tersebut, pada tahun 1879, Ritchie menciptakan mesin kasir yang tidak bisa dikorupsi, mematenkannya, dan menjualnya kepada Jacob H. Eckert, seorang salesman yang mendirikan National Manufacturing Company atau NMC. Eckert lantas menjual perusahaan itu kepada John H. Peterson, seorang pemilik toko batu bara di Colton, Ohio. Peterson kemudian mengubah nama perusahaan itu menjadi National Cash Register atau NCR, yang masih eksis hingga kini. Demi kemudahan pencatatan transaksi, ia juga menambahkan berbagai fitur baru seperti laci, lonceng khusus karyawan, dan kwitansi kertas. Selanjutnya, sejarah aplikasi POS pada tahun 1900-an. Pada tahun 1906, Charles F. Kettering, salah satu karyawan NCR, mengembangkan mesin kasir pertama yang ditenagai oleh motor listrik alias kasir elektrik. Hal itu memudahkan kasir untuk mencatat penjualan dan mengawasi transaksi jual beli dengan lebih cepat. Di dalam beberapa dekade berikutnya, NCR mengembangkan mesin kasir elektrik itu, memasarkannya, dan menjualnya kepada banyak toko. Pada pertengahan tahun 1900-an, upaya itu membuahkan hasil. Mesin kasir elektrik akhirnya menjadi peralatan wajib di berbagai toko retail. Pada tahun 1970-an, mesin kasir konvensional berkembang menjadi sistem point of sale yang terkomputerisasi. Pada tahun 1980 hingga tahun 1990, berbagai toko retail telah menerapkan electronic register, barcode scanner, PC-based point of sale system, dan perangkat kredit card. Selanjutnya, sejarah aplikasi POS pada tahun 2000-an. Point of sale berkembang menjadi aplikasi POS atau mobile POS yang berdampak besar bagi industri dunia. Pada tahun 2014, sebagian besar pengecer Inggris atau sekitar 53% menilai MPOS sebagai teknologi toko yang paling penting bagi konsumen. Sistem MPOS juga mendapatkan pangsa pasar. Pada tahun 2015, IHL Group menemukan bahwa pemasangan MPOS di Amerika Utara naik 41% dari tahun ke tahun. Selanjutnya, itu sejarah aplikasi POS pada masa kini. Setelah bertahun-tahun menjadi solusi penjualan, POS akhirnya berkembang menjadi solusi manajemen retail yang lengkap. POS masa kini memungkinkan pembuatan laporan penjualan secara real-time yang terintegrasi dengan sistem inventory, sehingga memudahkan proses pengecekan ketersediaan bahan baku dan pengambilan keputusan. Tak hanya berbentuk mesin kasir, cash drawer, dan printer, kini juga ada POS yang berbentuk scanner saja, tetapi bisa langsung merekam transaksi jual beli dan membuat laporan penjualan secara real-time seperti yang diterapkan di Amazon Store. Selanjutnya, yaitu hardware yang digunakan pada point of sale. Yang pertama yaitu ada terminal atau PC, yang kedua ada receipt printer, yang ketiga ada cash drawer, yang keempat ada terminal pembayaran, dan yang kelima ada barcode scanner. Selanjutnya, yaitu software-software yang digunakan pada point of sale. Yang pertama ada inventory management, yang kedua ada pelaporan, yang ketiga ada purchasing, yang keempat ada customer management, yang kelima ada standar keamanan transaksi, dan yang keenam ada return processing. Selanjutnya, pentingnya point of sale saat ini. Point of sale sangat penting digunakan pada dunia bisnis karena POS diibaratkan berupa terminal uang di mana tempat menerima pembayaran dari pembeli kepada pedagang. Karena pembayaran tersebut merupakan indikator bagi pebisnis untuk mengukur tingkat pendapatan mereka.
Selanjutnya, itu point of sale pada perusahaan. Pada perusahaan-perusahaan besar, biasanya digunakan sebuah mesin cash register yang berfungsi sebagai terminal. Untuk membantu kerja cash register tersebut, digunakan sebuah post recorder. Post recorder merupakan alat yang digunakan untuk membaca informasi terkait barang atau produk seperti harga dan nama barang. Salah satu bentuk post recorder adalah optical scanner yang dapat membaca Universal Product Code, yang menggunakan barcode untuk mengidentifikasi produk atau barang tersebut. Selanjutnya, yaitu ada sistem point of sale. Sistem point of sale adalah keseluruhan aplikasi yang terintegrasi untuk mengizinkan terjadinya transaksi, yang secara otomatis menambahkan produk yang diinginkan, memberikan statistik secara real-time, dan penggabungan antar semua toko. Selanjutnya, klasifikasi sistem point of sale yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pos pencatatan lokal. Pada point of sale ini, digunakan beberapa terminal data yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyimpanan data untuk digunakan manajer pada pusat perbelanjaan. Yang kedua ada pos terpusat. Pada point of sale ini, digunakan in-store controller untuk memantau terminal data, di mana controller tersebut menghasilkan laporan penjualan. Yang ketiga, yaitu ada pos remote online dan interaktif. Sama seperti point of sale terpusat, hanya saja terminal yang dipantau oleh controller bisa ditempatkan di satu atau beberapa pusat perbelanjaan. Selanjutnya, yaitu ada point of sale dalam bisnis. Sistem point of sale dapat membantu berbagai macam bisnis untuk mempermudah proses transaksi jual beli dengan cepat, aman, dan sistematis. Baik digunakan oleh restoran, toko retail, hingga ke barbershop dan tempat laundry, point of sale kini menggunakan mobile device dengan basis Android atau iOS. Konektivitasnya juga tidak memerlukan kabel atau secara wireless. Untuk mencetak struk, point of sale bisa dihubungkan ke printer dengan menggunakan Bluetooth. Selanjutnya yaitu ada manfaat sistem point of sale. Yang pertama, yaitu mencatat data transaksi jual beli secara lengkap dan real time dan memprosesnya menjadi laporan penjualan. Hal ini dapat meringkat proses pencatatan keuangan dan dapat dianalisis demi pengambilan keputusan terbaik. Yang kedua, mampu menerima berbagai metode pembayaran, baik tunai, kartu debit, kartu kredit, maupun digital wallet. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengubah data seperti harga dan menu dengan sangat cepat. Point of sale yang terintegrasi dengan software inventory bahkan dapat digunakan untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku dan menjaga ketersediaan produk bagi para pembeli. Yang kelima, menyediakan kalkulasi otomatis, sehingga kasir tidak perlu repot menghitung uang kembali. Selain mengantisipasi human error saat menghitung uang, hal ini juga mampu mempercepat proses transaksi dan mengurangi durasi antrian, yang akhirnya berujung pada peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, itu bagaimana cara untuk memilih point of sale. Yang pertama, perhatikan fitur dan biaya. Yang kedua, membuat laporan penjualan secara lengkap. Yang ketiga, mudah untuk digunakan. Yang keempat, terhubung dengan database. Yang kelima, mampu mengelola stok barang. Dan yang keenam, memberikan layanan purna jual yang baik. Yang pertama, yaitu ada perhatikan fitur dan biaya. Investasi untuk point of sale system membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Agar tidak salah pilih, maka perusahaan harus terlebih dahulu memahami kebutuhan dan proses bisnis perusahaan. Sebagai contoh, fitur dan biaya point of sale yang dibutuhkan oleh laundry kecil yang dioperasikan oleh seorang kasir akan jauh berbeda dengan restoran 3 lantai dengan memiliki banyak karyawan. Yang kedua, yaitu membuat laporan penjualan yang lengkap. Laporan penjualan otomatis dari point of sale sangat membantu proses bisnis. Pastikan point of sale yang perusahaan pilih bisa membuat laporan penjualan dengan lengkap. Setidaknya, laporan penjualan yang terpisah berdasarkan metode pembayaran dan produk apa saja yang paling laris. Yang ketiga, yaitu mudah untuk digunakan. Salah satu alasan penggunaan point of sale adalah untuk menghindari human error. Untuk itu, diperlukan point of sale yang mudah digunakan oleh karyawan, baik yang baru sekalipun. Dengan tampilan yang mudah dipahami dan sistem yang mudah digunakan, maka perusahaan tidak akan kesulitan saat mengajari karyawan baru untuk mengoperasikannya. Dengan demikian, maka risiko kesalahan akibat human error pun akan berkurang. Yang keempat, yaitu terhubung dengan database.
Pilihlah point of sale yang dapat terhubung dengan database tanpa perlunya kabel. Dengan begitu, perusahaan dapat mengecek laporan penjualan dari beberapa outlet berbeda dari mana dan kapan saja tanpa perlu mendatangi secara langsung. Yang kelima yaitu mampu mengolah stok barang. Apabila bisnis perusahaan membutuhkan banyak bahan baku yang variatif, maka gunakanlah point of sale yang terintegrasi dengan sistem inventory. Dengan begitu, perusahaan dapat segera mengetahui bahan baku apa yang harus segera di-restock. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu memberikan layanan purna jual yang baik. Sebelum memutuskan untuk menggunakan sebuah point of sale, tanyakan dengan rinci layanan jual apa yang disediakan. Vendor point of sale system yang baik akan menyediakan layanan purna jual untuk membantu ketika perusahaan terkendala saat mengoperasikannya. Baik, sekian penjelasan tentang materi point of sale yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.